Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang ditipu ya. Ditipu ya. Saya ini sering ditipu. Banyak orang itu mendekat ya. Mendekat awalnya baik ya, tapi ujung-ujungnya menipu. Ya itu memang manusia itu memang seperti itu ya. Jadi Anda tidak perlu kaget. Yang perlu Anda lakukan adalah ketika Anda katakanlah ditipu ya, teman-teman ton Selasa. Jadikan itu sebagai pelajaran. Karena sudah ditipu ya, mau gimana lagi gitu ya. Ya. Bagaimana lagi ya? Kita sudah ditipu ya. Ya. Kita sudah ditipu ya. Kita sudah sudah rugi ya. Kita sudah pokoknya segala hal-hal yang negatif itu sudah bisa kita rasakan gitu. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan pelajaran ya. Jadi tipuan tadi itu bisa menjadikan Anda ya, bisa memberikan Anda sebuah pelajaran, bisa memberikan diri Anda ini sebuah ilmu gitu ya, pelajaran ilmu supaya Anda itu lebih waspada, supaya Anda itu bisa lebih baik lagi. Itu yang harus Anda lakukan itu seperti itu. Ya. Kadang kita itu tidak seperti itu. Ya. Ketika kita ini ditipu ya, ketika kita ditipu kan kita sedih, kita rugi, kita kehilangan dan sebagainya. Ya. Lah, kita mikirnya itu saja gitu. Itu tidak menyelesaikan masalah, itu malah nambah masalah. Nambah beban langkah Anda ke depan. Harusnya Anda melangkah untuk memperbaiki diri Anda supaya Anda tidak ditipu lagi. Tapi Anda terjebak dengan rasa sakit itu. Anda terjebak dengan dendam dan kebencian, akhirnya membangkitkan energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi pada diri Anda. Anda tidak akan bisa bangkit. Karena apa? Anda terjebak itu. Terjebak oleh rasa sakit tadi. Akhirnya Anda jalan di tempat. Nah ini kan konyol gitu loh ya. Ketika kita ini jalan di tempat ya konyol ya. Kita tidak akan pada perubahan. Kita tidak akan ada perbaikan. Ya. Ada juga pertanyaan bagaimana cara mengatasi sihir. Bagaimana cara mengatasi telus santet dan sebagainya. Ruqyah. Lakukan ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri. Sama saja ya. Sama saja ketika Anda terkena hal-hal negatif gitu. Yang membedakan kan hal negatif itu bisa dari manusia ya. Misalkan Anda ditipu kan dari manusia. Ya, ketika Anda terkena sihir kan dari makhluk halus ya. Walaupun aktornya adalah manusia gitu. Pada dasarnya sama. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah membenahi diri Anda. Supaya Anda kuat, supaya itu tidak terjadi lagi. Ya. Jadi Anda harus punya pola pikir seperti itu. Bagaimana supaya Anda bisa membenahi diri Anda, ya, memperbaiki diri Anda, ya, supaya hal-hal negatif itu tidak terjadi lagi kepada diri Anda. Itu yang harus Anda lakukan itu seperti itu. Ya, artinya muncul kesadaran diri dari sebuah masalah gitu. Kenapa sih aku ini kok katakanlah ditipu orang gitu? Karena saya ini memberikan peluang orang untuk nipu saya. Karena saya ini tidak isoan. Karena saya ini macam-macam. Nah itu kan semua hanya alasan saja. Ketika kamu ditipu, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam dirimu. Nah, rumusnya di situ. Ketika kamu ditipu, berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang salah. Nah sesuatu yang salah inilah yang Anda harus perbaiki. Sesuatu yang salah inilah yang harus Anda tindak lanjuti. Kalau Anda ingin nasib dan takdirmu berubah menjadi baik. Ya, jadi kita harus punya pola ya, pola pikir seperti itu ya. Kalau Anda tidak punya pola pikir seperti itu, yo wassalam gitu ya. Masalahmu tidak akan pernah selesai ya. Masalahmu akan muncul terus ya. Muncul terus, tidak ada ujungnya.
Ya. Artinya teman-teman weton Selasa, di balik masalah itu ada pelajaran. Apakah masalah itu akan terulang lagi atau tidak ya tergantung diri Anda. Anda kena sihir, itu kan masalah. Ya. Ketika Anda tahu menyelesaikan masalahnya, Anda akan berpikir jangan sampai saya terkena sihir lagi. Kan seperti itu. Ya. Maka Anda melakukan ruqyah. Ya, ruqyah mandiri. Ruqyah terhadap orang lain dengan ruqyah mandiri itu lebih baik ruqyah mandiri. Karena apa? Pada dasarnya yang tahu kondisi Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, orang lain tahu dari sisi luar dan tidak bisa mengontrol Anda setiap hari. Ya. Sama dengan ya, saya buat garam ruqyah itu ya. Itu saya ngontrol ya, pemahar-pemahar itu cukup 1 tahun saja. Artinya setiap hari itu tak joki ya, tak kasih energi ke garam yang sudah dimaharkan tadi. Ya, selepas 1 tahun ya saya lepas itu. Harapan saya ketika sudah 1 tahun minimal dia punya kesadaran diri untuk meneruskan terapi yang dia lakukan. Ya. Saya bantu dengan doa itu. Ya, banyak orang itu ruqyah ya sehari kelihatannya sembuh, enggak sembuh itu. Banyak tau di YouTube. Ustadz A, Gus A, B, D ya, enggak sembuh. Ya. Kenapa saya bilang enggak sembuh? Karena ketika seseorang terkena sihir telus santet itu sudah merubah semua karakternya. Ya, butuh minimal 1 tahun untuk mengembalikan karakter ya kepada kondisi semula. Nah itu ya, jadi saya patok 1 tahun. Harapannya 1 tahun Anda sudah terbiasa untuk membiasakan diri untuk menjadi positif gitu. Ya misalkan ya teman-teman weton Selasa tidak pernah sholat misalkan. Ya harapan saya ketika Anda melakukan pembersihan ya disupport ya kesadaran dirinya dengan garam tadi, Anda bisa memulai mendisiplinkan diri Anda. Mulai sholat tepat pada waktunya. Nanti berjalan 6 bulan 1 tahun ya sudah biasa. Tanpa adanya garam Anda sudah punya pondasi. Tapi kalau Anda saat ini terkena sihir, sulit untuk itu. Makanya perlu bantuan ruqyah itu. Ya untuk membantu Anda. Tapi yang berkesinambungan ya. Kalau cuma sekali tidak akan bersih. Tidak akan punya kemampuan Anda. Ya, kenapa? Saya juga pernah merasakan. Saya jadi korban. Tidak percaya kalau saya terkena sihir. Walaupun saya katakanlah sudah hancur, itu tidak percaya. Saya anggap biasa saja. Nah itulah ya. Demikian motivasi hari ini ya teman-teman. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam rahayu, rahayu, rahayu.